Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, for today I want to presentation for you about hubungan bahasa dengan variabel sosial. Before I presentation about this, for the first, I want to introduce for our group. My name is Adi Surya Saputra. The first presenter, and I am Muhammad Faizal Harmais Kasim as the second presenter. And I'm Masrur Mena, the third presenter. And I'm Wilda Nur Alimran, the fourth presenter. Okay, so we are group 4 and jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah materi mengenai hubungan bahasa dengan variabel sosial ya. Di sini hubungan bahasa dengan variabel sosial meliputi berbagai macam hal variabel, termasuk variabel hubungan dengan bahasa dengan budaya, bahasa dengan jenis kelamin, bahasa dengan usia. Tentu sangat banyak variabel dalam hubungan bahasa dengan variabel sosial. Terkhusus untuk kelompok kami, kelompok 4, pada kesempatan ini kami akan membahas dan mengulik lebih dalam satu variabel, yang mana variabel yang kami akan ulik, yang kami akan presentasikan, yaitu mengenai bahasa dengan jenis kelamin. Ya, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Kami akan present for you about this materi, about hubungan bahasa dengan variabel sosial, mengenai bahasa dengan jenis kelamin. So, let's. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4, saya selaku the first presenter, the first speaker. Di sini kelompok kami akan lebih mengulik, lebih mendalam dan menjelaskan mengenai apa sih itu bahasa dan jenis kelamin. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa dan jenis kelamin merupakan cabang dari hubungan bahasa dan variabel sosial. Saya selaku the first presenter akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai bahasa dan variabel sosial. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bahasa dan apa sih itu variabel sosial. Jadi teman-teman harus mengetahui apa sih itu bahasa? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Jadi di sini bahasa adalah baik itu ucapan atau gerakan yang diungkapkan oleh seseorang, yang diterima oleh orang lain atau dimengerti oleh orang lain. Itulah yang dimaksud dengan bahasa. Kemudian apa sih itu variabel sosial? Di sini teman-teman harus mengetahui. Jadi variabel sosial merupakan aspek normatif pada kehidupan sosial yang merupakan penggagasan atas tingkah laku atau perilaku manusia atau lembaga yang bersifat menyimpang. Jadi variabel sosial di sini adalah kumpulan dari nilai-nilai normatif yang terjadi di suatu masyarakat. Di sini yaitu nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial ini
berupa kebudayaan, tingkat sosial masyarakat, usia, dan jenis kelamin. Jadi dengan ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa hubungan bahasa dan variabel sosial yaitu bahwasanya kita untuk mengetahui tingkat bahasa yang diproduksi dari seseorang mencakup nilai sosiolinguistik sangat berpengaruh. Itu dapat diketahui dari berbagai variabel sosial. Jadi di sini hubungan bahasa dan variabel sosial yaitu berpengaruh untuk nilai sosiolinguistik dari seseorang, yaitu baik dari nilai yang terkandung dari kebudayaan mengenai bahasa yang digunakan, penggunaan bahasa dengan tingkat sosial masyarakat, bagaimana usia mempengaruhi sebuah bahasa, dan tidak lupa pula jenis kelamin juga berpengaruh dalam penggunaan bahasa seseorang. Jadi itulah pengantar mengenai bahasa dan variabel sosial. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai bahasa dan jenis kelamin yang akan dijelaskan oleh the second presenter or the second speaker. And I'm going to explain about language and gender atau bahasa dan jenis kelamin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis kelamin atau gender itu apa. Jadi gender adalah salah satu faktor yang mempengaruhi bahasa di dalam suatu masyarakat dimanapun di seluruh dunia. Kalau menurut Webster New World Dictionary atau Kamus Besar Webster, arti dari gender itu tidak hanya sebatas jenis kelamin atau dalam tanda kutip laki-laki dan perempuan, tetapi juga dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah lakunya. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut yang dimiliki oleh wanita atau perempuan dengan laki-laki dapat dilihat dari karakteristik tertentu seperti bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya, suara dan intonasi atau cara bicaranya. Dalam sosiolinguistik, bahasa dan jenis kelamin memiliki hubungan yang sangat erat. Seperti ada ungkapan, mengapa cara berbicara wanita berbeda dengan laki-laki? Dengan kata lain, kita tertuju pada beberapa faktor yang menyebabkan wanita lebih suka menggunakan bahasa standar dibandingkan dengan pria. Nah, bahasa standar di sini maksudnya yaitu bahasa yang sifatnya baku atau bahasa yang dapat diterima di masyarakat atau bahasa yang biasa dipakai dalam situasi-situasi resmi. Jadi wanita biasanya lebih cenderung mempertahankan suatu bahasa, sedangkan laki-laki dalam menggunakan bahasa biasanya bersifat inovatif dan melakukan pembaharuan. Nah, di sini ada perbedaan antara penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan dari segi fonologi dan morfologinya. Untuk fonologi yaitu berkaitan dengan bunyi atau pengucapan. Contohnya yaitu seperti halnya di Skotlandia, sebagian besar wanita di sana menggunakan konsonan T pada kata tertentu seperti got, not, water, dan sebagainya. Sementara itu, pria Skotlandia lebih sering menggunakan atau mengubah konsonan T itu dengan konsonan glotal tak beraspirasi. Dengan kata lain, mereka melakukan improvisasi seperti ga, na, dan sebagainya. Nah, itu tadi berkaitan dengan perbedaan dari segi bunyi atau fonologinya. Sedangkan jika dilihat dari aspek morfologi, penggunaan bahasa antara wanita dan pria juga cenderung berbeda. Seperti wanita itu cenderung menggunakan kata-kata untuk warna seperti lavender, marun, aquamarine,
dan sebagainya. Sedangkan laki-laki lebih cenderung menggunakan kata-kata yang dasar seperti merah atau red, blue, green, dan lain-lain. Selain itu, di dalam bahasa Inggris juga terdapat perbedaan-perbedaan kata tertentu yang berdasarkan dari gender atau jenis kelaminnya, seperti adanya kata aktor dan aktris, waiter and waitress, Mr. dan Mrs. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat bahwa perbedaan pilihan kosakata ini dibuat untuk menggambarkan peran masing-masing yang dipegang oleh wanita dan pria. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai hubungan antara bahasa dan jenis kelamin secara umum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Gender menurut para ahli. Nah, hubungan antara bahasa dan gender dapat terrealisasi dalam 3 macam hubungan menurut pandangan Gradle dan John pada tahun 2013, yaitu bahasa mencerminkan pembagian gender. Penggunaan bahasa bersifat sensitif terhadap pola-pola hidup dan pola-pola interaksi, sehingga terindikasi bahwa perbedaan pengalaman sosial antara laki-laki dan perempuan mempunyai efek tertentu dalam perilaku bahasa. Dengan demikian, bahasa dipandang sebagai cerminan masyarakat. Perbedaan linguistik semata-mata merupakan suatu cerminan perbedaan sosial, dan selama masyarakat memandang laki-laki dan perempuan berbeda-beda dan tidak setara, maka perbedaan dalam bahasa laki-laki dan perempuan akan terus ada. Quotes dalam Gradle di Enjuan pada tahun 2003 bagian 13. Bahasa menciptakan pembagian gender. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa bahasa mempunyai peranan yang penting dalam konstruksi dan pelestarian pembagian gender. Cara bahasa digunakan dalam berbagai konteks kehidupan sosial dapat memproyeksikan bias mengenai laki-laki dan perempuan yang implikasinya mendefinisikan peranan sosial yang diharapkan dari yang laki-laki dan perempuan. Hal ini membentuk opini bahwa bahasa dan wacana tempat manusia terlibat dalam bentuk kepribadian dan kehidupan sosial. Dengan demikian, para penutur dapat mempelajari pembedaan atau pengkategorikan agar dianggap penting dalam kultur tertentu jika mempelajari perbedaan linguistiknya. Bahasa dan struktur sosial saling berpengaruh karena gagasan ini memperlihatkan bagaimana mekanisme non-linguistik didukung oleh ciri linguistik untuk mempertahankan pembagian gender. Sebagai contoh dapat dilihat bagaimana bahasa mereproduksi konsep-konsep tradisional tentang feminitas dan maskulinitas. Tetapi, untuk melihat mengapa konsep tradisional tersebut bersifat opresif terhadap perempuan, diperlukan teori-teori sosial yang ada kaitannya dengan bahasa. Berikut terdapat pula perbedaan antara maskulin dan feminis, sehingga emosional dan intelektual. Nah, laki-laki cenderung sangat agresif, tidak emosional, independen, dapat menyembunyikan emosi. Sedangkan perempuan, mereka cenderung terlalu agresif, tidak terlalu agresif, lebih emosional, tidak terlalu independen, dan sulit menyembunyikan emosi. Nah, itulah sedikit pemaparan mengenai bahasa dan gender menurut para ahli. Terima kasih. Baik, adapun bagian keempat yakni perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan dalam berbahasa. Laki-laki yang pertama sangat agresif, yang kedua tidak emosional, yang ketiga independen, yang keempat dapat bersembunyi atau menyembunyi, yang kelima lebih objektif, yang keenam tidak mudah terpengaruh, yang ketujuh tidak mudah goyah terhadap krisis, yang kedelapan lebih aktif, kesembilan lebih mendunia, kesepuluh lebih jarang menangis, yang kesebelas lebih ambisi. Kemudian selanjutnya perempuan.
Yang pertama, tidak terlalu agresif. Yang kedua, lebih emosional. Yang ketiga, tidak terlalu independen. Yang keempat, sulit menyembunyikan emosi. Yang kelima, lebih subjektif. Yang keenam, mudah terpengaruh. Yang ketujuh, mudah goyah terhadap krisis. Yang kedelapan, lebih pasif. Yang kesembilan, berorientasi ke rumah. Yang ke-10, kurang berterus terang. Yang ke-11, lebih sering menangis. Dan yang ke-12, lebih kurang ambisi. Okay, that's all our presentation for my group. Semoga pembahasan mengenai bahasa dengan jenis kelamin ini menjadi sebuah tontonan yang nantinya akan menjadi sebuah ilmu maupun pembelajaran yang bermanfaat dan sangat berguna bagi para teman-teman maupun sefrekuensi kita. Semoga bisa menjadi tontonan yang sangat-sangat berfaedah, agar nantinya bisa dijadikan sebagai pembelajaran, terkhususnya mengenai hubungan bahasa dengan variabel sosial, mengenai bahasa dengan jenis kelamin. So let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you.